Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Sang Kinasih, Sang Pinilih sedang mengalami perubahan temperatur suhu yang membuatnya menjadi kurang enak badan. Nah, pada malam hari ini khusus untuk Del Kumandel Gendewawati. Kenapa yang pakai tanda ini? Trisulaweda. Wah, simbol apa ini? Ini pohon kaktus. Nah, pohon kaktus digambar di sini. Pohon kaktus. Ya. Jadi berpikirnya jangan terlalu liar. Kalau terlalu liar nanti kamu sakit sendiri. Ya, makanya sebelum liar yang stop dulu, yang jelaskan pohon kaktus. Jadi ada temen yang wah lihat nih di kening saya ada tandanya. Tandanya ini tak bikin sudah tandanya. Ya, kalau ada temen yang bilang lihat Sang Kinasih ada tandanya di kening, ini udah ada tandanya di pohon kaktus. Ya, jadi kita harus ingat ketika sakit seperti Sang Kinasih yang kena flu atau kena apa mungkin. Ketika sakit, ingatlah lagu zaman dulu. Ada lagunya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagai sang surya menyinari dunia. Kasih, love, kasih, cinta kasih, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, ketika kita membahas kasih, makanya yang selalu bilang di video yang kemarin bahwa Bopo Angkoso itu adalah matahari. Nah, matahari sudah mencontohkan, memberikan kasihnya sepanjang masa. Ya, hanya memberi, tak harap kembali. Nah, makanya ketika Sang Kinasih sakit harus bersamadi. Makanya ada video yang mengatakan jika engkau melihat Sang Maha, maka engkau akan melihat warna yang tidak pernah engkau temui, dan engkau tidak bisa menyebutkan warnanya itu, meskipun biru tapi birunya bagaimana, putihnya bagaimana. Why? Kenapa? Wah, koreknya udah mati nih, kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa? Jawabannya mungkin dari kedangkalan spiritual yang ketika engkau bersamadi, maka frekuensi itu hanya bisa lewat di telinga. Nah, ketika frekuensi itu masuk di telinga, maka spektrum warna gelombang otak itu berubah. Jadi bersamadi itu untuk mengubah warna spektrum dari nur cahyo itu tadi. Nah, ketika nur cahyo atau sinar ini menemukan warna baru, spektrum baru, gelombang baru, maka semua indera kita akan berubah. Indera kita ada, ya ini semuanya. Nah, perubahan itu pastilah lebih sensitif, ketika sensitif maka akan menghasilkan yang namanya mata ketiga.
mata ketiga, kesadaran. Kesadaran itu timbul kenapa? Jika kita bersamadhi, karena gelombang yang dari kuping masuk ke dalam otak mengubah warna spektrum nur cahyo ini tadi ya, mungkin dari kedangkalan spiritual yang ketika nur cahyo ini merubah spektrum warna yang sudah ada dengan warna baru, maka tingkat sensitif indera kita akan berubah. Nah, ini juga berhubungan dengan DNA atau genetik ya. Makanya ketika orang itu sakit banyak tidur. Nah, orang yang banyak tidur adalah orang yang sakit ya, karena dia butuh pendinginan. Tidur itu kan mendinginkan semua organ tubuh yang sudah bekerja. Tetapi ketika sehat, otomatis orang itu akan susah tidur, begadang. Nah, waktu yang tepat untuk bersamadhi adalah pukul 3, jam 3. Makanya kalau orang leluhur kita jam 2:07, 7 artinya pitu. Pitu dalam Jawa adalah pitulungan. Tetapi jatuh-jatuhnya selesainya sama dia jam 3 ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa jam 3 itu waktunya tidur karena tulang belakang membuat sel darah merah yang baru bla 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 ya. Tapi dari kedangkalan spiritual yang selalu lakukan adalah jam 3 bermeditasi, mencari spektrum warna yang tidak pernah engkau temui. Seperti itu. Makanya penting juga bagi kita untuk mengambil listrik dari tanah, yaitu dengan barefoot atau tanpa alas kaki ya, paling enggak 20 menit lah. Makanya orang-orang zaman dulu sehat, sering pergi ke sawah enggak pakai sandal karena dia banyak mengecas ya, banyak menyedot listrik. Nah, jangan sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan jin dan sebagainya ya, sedikit-sedikit gaib jin dan sebagainya. Tetapi cucu-cucunya yang selalu yang nasihati bahwa metafisika sama dengan fisika ya. Ada fotosintesis buat tumbuhan, maka ada biosintesis itu untuk manusia ya. Biosintesis mengubah ya protein dan sebagainya menjadi vitamin. Ketika kita terkena sinar matahari, itulah proses biosintesis menurut kedangkalan spiritual yang ya. Kasih ibu kepada beta. Makanya ketika meditasi kita harus makan makanan yang sehat ya, berpuasa mengosongkan, lalu setelah kosong diisi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu dibentuk oleh kasih sayang Sang Maha untuk tumbuhan supaya dia tumbuh. Ketika tumbuh menghasilkan buah, maka buah itu adalah protein murni untuk kita. Dan ketika kita memakannya adalah proses alami. Beda kalau kita mendapatkan protein dari hewan, daging. Nah, seperti contohnya sapi. Sapi mendapatkan protein dari rumput. Tapi ketika rumput itu dimakan berarti daging sapi kita makan, kita makan sisa-sisa protein. Nah, seperti itulah dari kedangkalan spiritual yang. Makanya ketika kita sakit, kenapa? Pertanyaan yang tidak kita buat makanan sebagai obat. Kenapa?
tidak kita buat makanan sebagai obat. Ya, makanya nggak heran ketika orang mampu menyembuhkan, pengobatan ya kepada orang-orang yang sakit, karena mereka mempunyai listrik energi yang besar. Dan tentu saja mereka sudah mampu menemukan spektrum yang baru, warna yang baru yang dari Sang Maha. Ya. Nah, tapi yang suka ketika yang ada di permandian, di sendang-sendang, yang suka mengambil air satu botol, lalu botol itu, air itu tidak pernah tersentuh matahari, tidak pernah tersentuh matahari. Jadi ketika malam hari yang keluarkan sebelum pagi hari yang sembunyikan. Why? Kenapa? Ya nggak tahu. Ya ketika engkau mempraktekannya, engkau akan tahu jawabannya. Begitulah dari kedangkalan spiritual Eyang. Jadi samadhi atau samadhi adalah mencari warna baru, spektrum baru dari gelombang yang masuk ke telinga kita. Ya. Dan kenapa kita tidak menjadikan makanan sebagai obat? Ya, jangan sedikit-sedikit jin. Wah, pengobatan ini menggunakan jin dan sebagainya. Kita lihat obat yang diberikan kepada kita, ada obat herbal yang diramu, ya, lalu tahu kan proses pembuatan obat itu bagaimana. Itu dari tumbuhan dan sebagainya, menurut kedangkalan spiritual yang. Nah, bagaimana jika tumbuhan itu dihuni oleh jin, lalu tumbuhan itu kau bikin obat dan untuk penyembuhanmu? Lucu. Semua disangkut pautkan oleh goib, jin dan sebagainya. Lucu. Nah, jangan menjadi orang yang lucu, tapi menjadilah orang yang cerdas dengan kesadaran. Dengan sadar itu apa? Samadhi itu apa? Menemukan kesadaran spektrum warna yang baru, DNA. Nah, DNA, genetik atau sel tubuh itu haruslah menjadi padat. Bagaimana memadatkan sel tubuh? Samadhi kuncinya. Dan makan makanan yang sehat, buah-buahan yang proteinnya langsung kita dapat dari tanaman, bukan dari daging hewan. Lambang kaktus, jadi tumbuhan lambang kaktus, bukan Trisula Weda. Ya. Nah, makanya kita ini manusia terbuat dari air. Ibu bumi adalah air. Itulah. Dan kasih, sayang, cinta kasih sudah dicontohkan, yaitu matahari yang kasihnya tiada terhingga menyinari dunia, seperti kasihnya seorang ibu. Ya, jadi simbol-simbol lagu-lagu apapun itu kita cerna, kita cermati. Cucunya yang Til Kumadil Gendewawati, kiranya semoga jejak digital apapun ini tidak mati, tidak hilang, bisa kau nikmati kapanpun, karena saat ini engkau adalah halusinasiku. Tetapi ketika engkau benar-benar ada dan tumbuh, engkau akan tahu bahwa Eyang, kasihnya Eyang kepadamu seperti matahari menyinari dunia. Rahayu dari Timur Bengawan. Tetapi sebelum Eyang tutup, sebaiknya jadilah bijaksana.
temukan arti samadhi, di mana kita ini terdiri dari triliunan sel, dan sel itu harus kita buat padat. Dan jagalah hati. Ya, kenapa harus menjaga hati? Karena obat apapun itu, misalnya ada nyeri di kepala, nyeri, setelah kita makan maka masuk ke lambung obat, ya, obat pereda nyeri masuk ke lambung, lambung ke usus besar akan ke hati, dan di dalam hati itulah yang membiarkan ada unsur obat yang dibiarkan, yang boleh lewat, dan ada yang tidak boleh lewat. Ketika engkau punya hati yang jahat, hati yang tidak baik, hati yang penuh dengan murka, iri, dengki, serakah, dan sebagainya, percuma engkau memakan obat, karena di dalam hati itulah obat dipilih, ya, dibiarkan lewat sehingga bisa menyembuhkan nyeri di kepalamu itu. Ketika obat pereda nyeri kamu minum, siapakah yang membiarkan unsurnya lewat? Hati. Dan ketika hati membiarkan lewat melalui vena-vena darah ini ke dalam tempat yang nyeri, lalu dilepaskanlah, dibuanglah semuanya oleh ginjal. Jadi cucunya yang Del Gumandil Gendewati, tetap jagalah hati jika engkau ingin sehat dan sembuh dari segala sakit yang ada. Jadikan makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Rahayu, rahayu dari Timur Bengal.